Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Dwi Gustino dengan NPM 252. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya tentang kondisi perekonomian internasional Indonesia. Yang pertama ada ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah suatu bidang studi yang mempelajari implikasi-implikasi perdagangan internasional, baik barang maupun jasa dan investasi atau keuangan internasional. Secara garis besar terdapat dua subbidang studi dalam ekonomi internasional. Ekonomi internasional berkembang dan semakin penting sebagai bagian dalam suatu bidang studi karena pesatnya pertumbuhan pasar ekonomi internasional. Pelaku bisnis, pemerintah, dan juga konsumen makin hari makin menyadari bahwa nafas kehidupan mereka semakin dipengaruhi tidak hanya oleh apa yang terjadi di tempat di mana mereka tinggal, di kota mereka, di negara mereka, akan tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di seantero dunia. Konsumen dapat membeli barang dan jasa dari seluruh penjuru dunia di pasar-pasar lokal. Ada tujuan. Secara umum, tujuan teori ekonomi internasional adalah untuk melakukan prediksi, menguraikan dan menjelaskan prediksi-prediksi tersebut. Artinya, teori ekonomi internasional melakukan abstraksi dari hal-hal rinci di sekitar peristiwa ekonomi untuk memisahkan beberapa variabel dan berbagai hubungan yang dianggap paling penting dalam memprediksi dan menjalankan peristiwa ekonomi. Ada posisi perdagangan Indonesia. Riset terbaru Standar Charter menunjukkan Indonesia masuk posisi ke-7 dari 20 negara dengan potensi pertumbuhan dagang terbesar di dunia. Riset ini meneliti potensi pertumbuhan dagang tiap negara dengan menganalisis perubahan-perubahan di sejumlah rentang variabel yang luas dan dikelompokkan ke dalam 3 pilar utama yang diukur dengan bobot setara, kedinamisan ekonomi, kesiapan dagang, dan juga keragaman ekspor. Selanjutnya ada komoditas. Komoditas sebuah barang atau produk yang dapat diperdagangkan. Tentu saja tujuan dari jual beli komoditas adalah untuk memperoleh keuntungan. Contohnya seperti kopi, beras, gandum, karet, jagung, dan lainnya. Selain itu, produk dari komoditas tidak hanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Selanjutnya ada ekspor impor. Adapun komoditas utama negara Indonesia atau komoditas ekspor Indonesia diantaranya seperti udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, TPT, alas kaki, elektronika, otomotif, furnitur, dan lainnya. Sedangkan komoditas impor Indonesia yang merupakan bahan baku penolong adalah bahan kimia dan obat-obatan, pupuk, semen, bahan bangunan, dan alat-alat listrik. Selanjutnya, posisi neraca perdagangan di Indonesia. Peningkatan kinerja ekspor non-migas terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam seperti CPO dan batu bara, serta sejumlah produk manufaktur seperti kendaraan dan bagaimana dan alas kaki yang tercatat meningkat, didukung oleh harga global yang masih tinggi. Ditinjau dari negara tujuan, ekspor non-migas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tercatat meningkat. Adapun ekspor non-migas meningkat pada seluruh komponen sejalan dengan terus berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat dari 1,86 miliar dolar pada Mei 2022 menjadi 2,14 miliar dolar pada Juni 2022. Sejalan dengan kenaikan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.